Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan September. Sebentar lagi Oktober, November, Desember, Januari 2020. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Allah yang tidak pernah berubah, yang selalu mengasihi kita tanpa syarat, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau rayakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau rayakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu serta kita mengikuti bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan.
besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih. Terima Haleluya. Terima kasih, ya Yesus. Engkau yang layak terima pujian kami, Engkau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Terima kasih, ya Yesus. Terima kasih. Kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia yang Kau beri bagi hidup kami, buat penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat setiap waktu yang berharga yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat setiap detik-detik yang telah kami lewati bersama dengan Engkau, Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, Tuhan, itu karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan dan penyelamat hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Pagi ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Kau lawat setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini atau yang menyaksikan dari rumah, Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun juga, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Bersama Tuhan Yesus selalu luar biasa, amin. Coba kasih salam satu dulu kiri kanan, bilang engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami adalah umat-umat yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai karya-Mu. Nyatakan Kau besarkan hidup, berlari sampai dulu, amin, mendapatkan mahkota kekal.
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari dengan imanmu pagi hari ini deklarasikan bersama dengan pujian. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, pegangkan pujian bagimu. Dengan iman katakan kami baik kudusmu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari dengan iman katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Kita percaya kita dikuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan segala pergumulan hidup kita, amin. Coba tual kiri kanan bilang engkau diberi kuasa. Sebab kita punya Tuhan yang benar, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kembali bertepuk tangan bersama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Amin. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa. Kita tak perlu khawatir Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari bersama-sama kembalikan kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkat tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang
kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Sebelumnya kita bersuka cita pagi hari ini boleh melambaikan tangan ya. Puji nama Tuhan, kita percaya kasih setia Tuhan tetap dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu sudah kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu jangan lupa, jika Bapak Ibu tergerak memberikan persembahan untuk Natal, bisa mengisi di amplop yang telah tersediakan. Nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Kau kuduskan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan hikmat bagi tangan-tangan yang akan mengelolanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih persembahan yang Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita, amin. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerkam, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Mari Bapak Ibu saya undang kembali untuk kita berdiri bersama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk kami bisa beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih kami ada di minggu pertama di bulan September. Terima kasih Kau telah pelihara kami selama 8 bulan yang lalu. Amin. Terima kasih. Kami ada hari ini itu karena pengorbanan Kristus. Amin. Terima kasih. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam Amin. hidup Terima kami. kasih Tuhan. Ajar kami terus menghargai pengorbanan-Mu Ya, dalam hidup Yesus, kami ya terima Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu sebelum kami menikmati kembali perjamuan kudus pada saat ini. Pakai hamba-Mu urapi kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau terus beracara di tengah kami. Roh Kudus Engkau hadir dan menolong dan memberkati Amin, pada Yesus. kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Dan duduk Bapak Ibu, shalom. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema kerajaan yang tak tergoncangkan. Sedang duduk Bu ya. Nas Alkitab yang diambil dari kitab Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Ini ayat yang cukup panjang, tapi kita nggak akan baca semuanya. Bapak Tuhan, yang jadi pertanyaan buat kita adalah apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan itu. Karena Alkitab berkata,
kita akan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dunia akan mengalami kegoncangan. Bahkan Alkitab berkata bukan hanya dunia, tapi langit dan bumi ini pun akan mengalami kegoncangan dan kegoncangan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, di tengah-tengah kegoncangan yang akan terjadi baik di bumi maupun di langit, kita bersyukur satu kali kelak seperti janji Alkitab, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu janji Tuhan buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan? Apa yang harus kita lakukan saat kita menerima kerajaan tak tergoncangkan? Ada 3 hal yang kita akan renungkan pagi hari. Yang pertama, yaitu mengenal Sang Raja. Bicara kerajaan Bapak Ibu, tentunya berbicara seorang raja. Raja yang memerintah, raja yang bertakhta. Mengenal Sang Raja. Di dalam Ibrani 12 ayat 24 berkata, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu tahu kisah ini? Kisah tentang Habel yang dibunuh oleh kakaknya yang bernama Kain. Ketika Habel dibunuh oleh Kain, kakaknya, Alkitab mencatat bahwa darahnya itu berbicara kepada Tuhan. Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian. Jadi darah Habel itu berbicara kepada Tuhan ketika dia dibunuh oleh kakaknya bernama Kain. Nah, kitab Ibrani ayat 12-24 yang kita baca tadi berkata, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikannya yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur ada Yesus yang menjadi pengantara perjanjian baru, di mana dia mau datang ke dunia, dia mati menebus dosa kita, dan darahnya tercurah di atas kayu salib. Dan darahnya itu, yaitu darah pemercikannya itu, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kita bersyukur darah Yesus adalah darah yang menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Darahnya sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus diperkenalkan sebagai raja yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal penting bagi orang Yahudi. Yesus sang raja lebih tinggi dari Musa, dari keimamatan Harun atau Lewi, dari sistem korban di bait suci, bahkan dari malaikat. Karena sang raja adalah pribadi yang sangat mulia. Mereka yang tinggal dalam kerajaannya mendapat jaminan kekuatan dan kemenangan. Siapa sang raja itu Bapak Ibu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur nanti kita akan ketemu Tuhan Yesus sebagai raja di dalam kerajaannya. Dan raja itu adalah raja yang dapat menjamin, memberikan kita kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup kita. Untuk itu kita harus mengenal sang raja. Saya ulangi Bapak Ibu, kita harus mengenal sang raja. Berapa lama jadi orang Kristen? Seberapa jauh kita mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita Bapak Ibu? Seberapa jauh kita mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita? Ini sesuatu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kita harus mengenal sang raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana Dia adalah Tuhan dan Raja yang terus dapat memberikan kita kekuatan di tengah-tengah masalah
Bahkan tadi dikatakan dia sanggup memberikan kemenangan atas hidup kita. Tapi jadi pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus? Berapa banyak orang Kristen yang begitu mudah meninggalkan Yesus yang dia sudah percayai dalam hidupnya? Banyak orang meninggalkan Yesus, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada banyak faktor. Karena dia mungkin merasa kecewa. Kok mengiring Yesus kok seperti ini? Mengiring Yesus kok jadi susah? Mengiring Yesus kok jadi menderita? Gak tahan, gak kuat. Akhirnya meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita sampai meninggalkan Yesus, berarti kita tidak mengenal betul siapa Yesus buat hidup kita. Kalau Bapak Ibu kenal Yesus betul-betul dalam hidup kita, saya percaya masalah seberat apapun, kita pasti tidak akan meninggalkan Yesus. Karena kita percaya dia bisa berikan kita kekuatan kemenangan. Dan kita diajar untuk apa? Setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak hanya mengenal Sang Raja, Bapak Ibu, tapi kita harus mendengar Sang Raja. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya jangan kamu menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita tidak berpaling daripada Dia yang berbicara dari surga. Bapak Ibu, jagalah, jangan sampai kita menolak Tuhan yang berfirman. Yesus Sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman-Nya. Yang harus dilakukan setiap warga kerajaannya adalah mendengar dengan pengertian. Dan yang kedua, melaksanakan apa yang menjadi titah Sang Raja. Bapak Ibu, mendengar dengan pengertian dan melaksanakan apa yang jadi titah Sang Raja. Sudah berapa banyak kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu? Dalam ibadah. Sudah berapa banyak kita dengar firman Tuhan melalui YouTube, melalui kaset-kaset, video dan sebagainya. Tapi jadi pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar mendengar? Ini jadi persoalan, Bapak Ibu. Seringkali banyak orang Kristen itu hanya sering mendengar, suka mendengar firman Allah. Tapi sayangnya tidak dengar-dengaran. Artinya apa? Tidak mau melakukan perintahnya. Pintar mendengar. Apalagi maaf kata Bapak Ibu. Kalau ngomong soal firman, ada orang yang jago ngomong soal firman. Tapi sayangnya dia tidak menjadi pelaku firman. Alkitab berkata Bapak Ibu, orang yang dengar firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, dia disebut sebagai orang apa? Orang bodoh. Yang ngomong Alkitab loh, bukan saya Bapak. Kita ini dengar firman Tuhan, tapi kita nggak melakukan, kita dikategorikan orang bodoh di mata Tuhan. Digambarkan kalau kita sedang bangun rumah di atas pasir. Begitu badai datang, habis kesapu, hanyut oleh air. Tapi kalau orang yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, diibaratkan dia sedang membangun sebuah rumah di atas batu karang yang kuat. Apabila datang badai menerpa, dia tetap kokoh berdiri. Kenapa? Karena ada dasarnya, yaitu firman Allah yang dia pegang atas hidupnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. Ini gampang ingat ya, 13. Ini bukan angka sial Bapak Ibu. Orang bilang 13 angka sial. Tidak Bapak Ibu. Di dalam Tuhan semua angka itu baik. Amin. Meskipun ada orang naik lift gak ada nomor 4. Adanya 3A. Diganti habis 3A. Padahal ada 4 Bapak Ibu. Takut angka 4 katanya angka mati. Mati. Ya. Nah ayat ini 13 nih. Coba kita baca Bapak Ibu sama-sama. 2, 3. Siapa yang menolak dan meremehkan firman
akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat akan menerima upah atau balasan. Amin. Siapa yang menolak dan meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Bapak Ibu, ayat ini berkata dengan jelas. Siapa yang menolak dan meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah tentang orang yang menolak Yesus. Menolak firman-Nya. Ada seorang bintang film terkenal di dunia namanya Marilyn Monroe, Bapak Ibu. Dia dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan terkenal bernama Billy Graham, almarhum yang sudah meninggal. Ketika dia sedang melayani di sebuah kota itu, Tuhan tiba-tiba gerakan hatinya untuk mengunjungi orang tersebut. Dikunjungi, lalu ditawarkan Yesus. Apa dia kata? Saya tidak membutuhkan Yesusmu. Padahal Tuhan berfirman melalui hambanya untuk menyampaikan agar dia terima Yesus supaya diselamatkan. Tapi dia berkata, saya tidak butuh Yesus. Berapa waktu kemudian dia mati dengan cara yang tragis. Siapa yang menolak meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat akan menerima upah dan balasan, kata Alkitab. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu, kita dengar firman. Biar setiap kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu, kita harus belajar praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kok kita berkata, oh Tuhan susah. Ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan, Bapak Ibu, kita harus lakukan dalam hidup kita. Itu jadi berkat buat kita. Itu jadi upah buat hidup kita. Kita menerima balasan, tapi sebaliknya kalau kita menolak, meremehkan, kita akan menanggung akibatnya, Bapak Ibu. Saya berdoa jemaat yang hadir hari ini, kita adalah orang yang mau betul-betul mendengar firman dan melakukannya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, menghormati sang raja. Bapak Ibu, Ibrani 12, 28, 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang sadar bahwa mereka hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan akan hidup dengan penuh hormat terhadap rajanya. Kita mesti menghormati raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Bentuk penghormatan yang kita berikan adalah sebagai ucapan syukur, ungkapan syukur. Dengan cara apa? Beribadah dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Itu bentuk penghormatan yang kita berikan dalam hidup kita kepada Sang Raja. Memberikan penghormatan, berucapan syukur, beribadah dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Bapak Ibu, kalau bicara tentang ibadah, bagaimana respon kita terhadap ibadah? Bagaimana respon kita terhadap ibadah yang kita lakukan setiap minggu kepada Tuhan? Alkitab mengajarkan kalau kita datang beribadah adalah bagian bentuk penghormatan yang kita berikan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Dan kita belajar beribadah dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Makanya Bapak Tuhan, kita mesti memperhatikan perkara hal ibadah kita kepada Dia. Karena itu adalah salah satu bentuk kita belajar menghormati Tuhan. Menghormati Dia, kita beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hati yang berkenan, dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang takut akan Tuhan, dan penuh hormat kepada Dia. Makanya Bapak Ibu, pada saat kita memuji menyembah Tuhan,
kita hormati Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Karena dia hadir, Bapak Ibu. Dengan mata jasmani kita gak melihat. Tetapi kita bisa merasakan dengan mata rohani kita. Dia bisa hadir di tengah-tengah ibadah. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita mau terus memberikan penghormatan kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memberi ibadah dengan hati yang bersyukur, hati yang berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Ayat ini merupakan ayat yang sering kita baca, Bapak Ibu. Coba kita baca sekali lagi, Bapak Ibu. 2, 3. Sebelumnya sudah ditegaskan agar tidak menghindari pertemuan ibadah, tapi semakin giat melakukannya karena sang raja segera datang. Coba kita baca ayatnya, Bapak Ibu. Ini rupanya penjelasan dari ayat ini. Coba kita baca Ibrani 10:20. Ini ayat yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Di sini dikatakan keterangannya sebelumnya sudah ditegaskan agar tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi semakin giat melakukannya karena sang raja segera datang. Kita baca Bapak Ibu ya. Tadi Ibrani 10:25. 2, 3. Janganlah dari seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman, menjelang hari Tuhan yang makin dekat, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita gak pernah tahu kapan Dia datang. Tapi Tuhan menyatakan bahwa sebelum Dia datang ada tanda-tanda yang menyertai. Bapak Ibu, sekarang ini tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin jelas. Lihat kejahatan makin meningkat, Bapak Ibu. Tidak hanya teknologi semakin canggih, tapi kejahatan akan meningkat. Alkitab berkata, nanti sebelum Aku datang, orang yang baik akan bertambah baik, tapi orang yang jahat akan bertambah jahat. Dan kejahatan akan terus meningkat, Bapak Ibu. Itu tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi tanda yang diberikan bahwa Injil kerajaan Allah itu disebarluaskan ke seluruh dunia, sehingga orang bisa mengenal Yesus dengan mudah. Sekarang Bapak Ibu, semuanya serba mudah. YouTube itu membuat orang serba mudah. Klik, kita bisa dengar khotbah apapun. Injil diberitakan. Dengan media sosial yang ada, semua serba cepat diberitakan. Saya percaya Bapak Ibu hampir semua orang dunia itu rata-rata punya HP ya. Saya nggak tahu kalau masih ada di pegunungan yang nggak punya HP. Tapi secara garis besar, saya percaya rata-rata orang gampang untuk apa? Mendengar firman Allah sekarang. Kalau nggak salah nanti akan ada satu teknologi baru. Ya. Bahwa nanti kita handphone, kita pakai satelit, meskipun ada tembok, ada di hutan bagaimanapun, akan tetap connect Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, tanda-tanda terus meningkat. Seringkali jadi pembicaraan hari-hari ini. Ada satu teknologi namanya apa ya? IA apa AI gitu. Saya bahasa Indonesiain aja Bapak Ibu ya. IA atau AI gitu. AI. Bapak Ibu, nanti orang nggak perlu pendeta, bisa khotbah. Bisa khotbah loh Bapak Ibu. Ya cuman begitu kita nonton kayak robot khotbah. Nggak ada intonasi, nggak ada apa gitu, nggak pakai perasaan begitu Bapak. Bahkan kalau kita mau baca Alkitab, kita ngomong nanti ayatnya keluar. Mau bikin skripsi, bisa dibikinin skripsi Bapak, bayangin hebat gak tuh? Itu teknologi semakin canggih. Itu artinya apa Bapak? Artinya itu tanda-tanda zaman yang sedang terjadi di dunia ini. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mari Bapak Ibu, kita terus tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Saya terus terang Bapak Ibu beberapa minggu ini ingin menekankan kepada jemaat tentang khotbah tentang cari Tuhan.
cari Tuhan. Datang ibadah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah sesuatu hal yang penting yang perlu kita sadari. Kenapa? Karena perkara rohani ini kita akan bawa sampai kita mati Bapak Ibu. Perkara di dunia ini kita akan tinggalkan semuanya. Kita tinggalkan apa yang jadi milik kita, kesenangan kita. Semua kita tinggalkan. Tapi ada satu yang kita akan bawa sampai mati. Yaitu perkara kekal. Di mana kita akan ketemu Yesus sebagai Raja yang kekal. Kalau enggak kita dari sekarang mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kapan lagi? Mumpung masih hidup. Kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Kita enggak pernah tahu Bapak Ibu. Mari kita terus belajar menghormati Tuhan. Sebagai ucapan syukur, beribadah dengan cara yang berkenan, penuh hormat dan takut akan Dia. Hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengenal Sang Raja. Yang kedua, kita harus belajar mendengarkan Sang Raja. Yang ketiga, kita harus belajar menghormati Sang Raja. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketiga hal ini Bapak Ibu harus kita praktekkan. Dari kapan? Dari sekarang nih Bapak Ibu. Mumpung kita masih hidup di dunia nih. Kita praktekkan Bapak, kita praktekkan dari sekarang. Nanti waktu kita di surga, masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, kita sudah terbiasa melakukannya. Kenapa? Kita sudah mengenal siapa itu Yesus. Kemudian kita suka mendengar suaranya. Oh, ini Tuhan Yesus. Yang ketiga, yaitu Bapak Ibu, kita belajar terus menghormati Dia di kerajaan yang tak tergoncangkan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Kita siapkan kembali hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Itu firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Berkati hosti, anggur yang kami akan makan minum. Lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Kami imani ketika kami makan minum perjamuan kudus ini, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar dan kemenangan oleh Tuhan. Bahkan kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kami akan menikmati kebangkitan tubuh pada saat Tuhan datang yang kedua kali, membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sedang jemaat terimalah tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan lagu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan terlalu banyak, terlalu banyak
yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kita berdiri Bapak Ibu. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat hosti di tangan kita. Baca ayatnya Bapak Ibu. Hari ini saya dapat ayat yang berkata dalam Mazmur 91 ayat 3, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Mari kita angkat. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyuguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita katakan Bapak Ibu dengan lagu ini. Ku berdiri di tengah umatku, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu. Tak
hatiku kan bersorak, segenap hati segenap hati dan kekuatanku Tuhan. dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. haleluya, haleluya. Yesus Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Makasih Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu yang mau didoakan saja. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Amin Yesus. Kami membutuhkan pertolongan. Amin Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Ya Yesus. Tuhan tolong keadaan yang kami alami hari ini. Amin. Tuhan lihat setiap tangan yang diangkat dari jemaat-Mu. Amin Yesus. Terlebih hati-hati mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan yang diangkat. Amin. Roh Kudus jamah dan Makasih tolong Tuhan. kami Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Ampuni kalau kami bersalah. Ya, Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Amin. Sekarang kami imani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami akan terima pertolongan Tuhan. Amin. Kami akan terima jalan keluar dari Tuhan. Amin. Kami akan terima kelepasan dari Tuhan. Amin. Kami akan terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Bahkan kami akan terima kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hidup kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Amin. Berkat-Mu ada buat kami. Amin. Tuhan berkati pekerjaan kami. Ya, amin Yesus. Usaha dagangan kami. Amin, amin Yesus. Rumah tangga kami. Amin. Anak-anak kami. Amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Lindungi kami dari yang jahat. Amin. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Dalam Yang kami nama semua Yesus. aman dalam Amin. lindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Dan berkati kami dengan kesehatan. Amin. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Amin. Tuh. Dan kesempatan ini kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. memperkatakan dengan iman kami, Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Amin. Indonesia akan terus dipulihkan Tuhan. Amin. Diberkati hasil lautnya. Amin. Diberkati hasil tanahnya. Amin. Tuhan berkati negara kami Indonesia. Amin. Dan akan terus jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Amin. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Dalam Wakil nama Presiden, Yesus. para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat Dalam nama daerah, Yesus. agar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Amin. Tuhan. Kami berkati TNI, Polri, anggota DPR dan MPR. Dalam Tuhan nama tolong Yesus. agar mereka bekerja dengan takut akan Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pemilu bulan Februari 2024. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan keamanan di negeri Amin. kami. Bahkan Tuhan akan menolong dan memimpin serta akan menunjuk seorang presiden Ya Yesus. untuk negeri kami Indonesia. Amin. Presiden yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya.
Kami memberkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Amin. Kami memberkati daerah Jabodetabek Tuhan Amin. di mana kami tinggal. Amin. Kami memberkati lingkungan kami di mana kami Amin. tinggal. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. memberkati lingkungan gereja Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami memberkati seluruh warga Kelurahan Sukabumi Utara dan sekitarnya. Amin. Dalam Biar nama keadaan Yesus. kami boleh jadi terang, jadi garam, Amin. jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Dalam nama kami Yesus. berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum banyak dari kita yang diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus, boleh melambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan taburan iman. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih buat persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan tayangan pengumuman melalui media, saya akan membacakan pengumuman tambahan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, di depan tuh ada masih tersedia buku Teropong Kehidupan jilid ke-14 karangan Bapak Pendeta Eddie Francis. Bapak Ibu dapat membelinya di depan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini yang masih ingin memiliki buku bisa langsung beli di depan. Lalu yang kedua, ini yang penting Bapak Ibu ya. Nomor WhatsApp Bapak Gembala yang di 081619200716 ini dengan profile picture seperti yang terlihat di dalam tayangan ya, saat ini sedang dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mohon abaikan bila ada permintaan peminjaman uang atau lainnya dari nomor tersebut, karena itu bukan berasal dari Bapak Gembala. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu ya, kalau nanti ada yang WA tiba-tiba, Pak pinjam uang, atau kan Pak, atau ada yang WA, Pak ini undangan pernikahan anak kami. Bapak Ibu, anak Pak Kiki sudah menikah semua ya. Jadi nggak ada lagi yang undangan-undangan selanjutnya ya. Baik, itu saja. Kita akan menyaksikan tayangan media melalui media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Pendeta Pratama Hans Macis Cahyadi SPAK yang terpilih sebagai Ketua DPA GBI DKI Jakarta periode 2023 sampai 2027. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 7 September 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan.
Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 9 September 2023 pukul 10 di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 10 September 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 10 September 2023 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2.000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka program bimbingan belajar calistung dan matematika untuk anak TK dan SD. Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdiri Bapak Ibu. Tanyakan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami saat ini. Nama Tuhan diberitakan, dimuliakan, dibesarkan. Dan kami imani akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sebentar kami akan berpisah.
penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Ibadah telah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.